Hal yang makruh berikutnya dalam salat adalah tashbik al-asabi', iaitu melakukan tashbik. Tashbik itu ini apa namanya, melakukan begini, ruas-ruas anak jari disatukan. Jadi ini bahkan makruh dimulai dari sebelum salat. Menunggu salat pun makruh dengan cara seperti ini. Jadi misal habis azan kita duduk nunggu iqamah, duduknya dengan cara melakukan tasbih, mengikat jari jemari begini. Ini hukumnya makruh. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fil masjid," kalau kalian sudah berada di dalam masjid, "fala yushabbikkanna," janganlah engkau melakukan tasbih. Jangan melakukan tasbih. Fa inna tasbih minasyaitan, karena tasbih itu adalah salah satu tipu daya syaitan. Wa inna ahadakum la yazalu fis salat madama fil masjid hatta yakhruj minha, karena kalian itu sudah dianggap salat selama berada di masjid sampai keluar dari masjid. Jadi maksud Nabi, ketika kita masuk ke masjid, kita ini sudah dalam posisi seperti orang salat, sudah mulai dihitung pahala. Maka jangan lakukan salah satu kebiasaan syaitan, iaitu melakukan tasbih. Dalam hadis lain, tadi hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dengan derajat yang hasan. Kemudian ada hadis lain dari Ibnu Majah dari Ibnu Umar annahu qala, allazi yusalli wa qad shabbaka asabi'ahu tilka hiya salatul maghdub alaihim, orang-orang yang sedang salat lalu sempatnya melakukan tasbih, itulah salat yang dimurkai Allah. Dalam salat pun masih sempat-sempatnya begini, itu salat dimurkai Allah. Sebelum salat saja sudah dilarang. Kenapa tasbih ini dilarang oleh Nabi? Bapak Ibu maka Allah, tasbih ini memunculkan sifat malas. Kita kalau duduk ini, kita begitu kita duduk, mulai tangan saling mengikat jari begini, ini wallahu alam, Nabi mengatakan ada satu ikatan yang membuat malas. Jadi bertemunya dua darah ini, bertemunya dua jari ini membuat malas dan mudah tertidur. Mudah tertidur. Jadi jangan biasakan menunggu salat dengan melakukan tasbih. Jadi ini larangan Nabi, bukan haram, tapi makruh, tidak baik melakukan tasbih, apalagi sudah masuk ke dalam masjid. Lalu kemudian juga adab berikutnya ketika solat, atau yang makruh ketika solat, adalah melakukan takhassur. Takhassur itu berdiri dalam keadaan berkacak pinggang. Takhassur itu ayadha' yadahu ala khasiratih, meletakkan tangan di atas pinggang. Ini kayak mana nih? Melipat tangan dalam salat hukumnya bukan wajib, sunnah. Yang wajib, yang rukun berdiri, melipat tangannya sunnah. Berdiri rukun, takbiratul ihram rukun. Ketika lipat tangan hukumnya sunnah. Enggak lipat tidak mengapa, cuma kehilangan fadilah saja. Dalam mazhab pun melipat tangan, tiga mazhab mengatakan sunnah, iaitu Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Imam Malik mengatakan melepaskan tangan itu lebih utama daripada melipatnya. Imam Hanafi menyuruh melipat tangan, gaya letak untuk melipat tangan itu di bawah pusar. Mazhab Hanafi sunnah melipat tangan letakkan di bawah pusar, jangan terlalu ke bawah. La illam dengan di bawah pusar, letakkannya begini, di Allahu Akbar begini letakkannya di bawah pusar. Imam Syafi'i menyunnahkan melipat tangan letakkan di antara pusar dan dada.
antara pusar dan dada. Begini, kalau mazhab Syafi'i begini. Ada pandangan dari ulama Syafi'i disuruh sedikit ke kiri. Itu dalam kitab disebutkan, disuruh sedikit ke kiri karena hati letaknya di kiri. Jadi apa yang dibaca dimaksudkan menyentuh hati. Wallahu alam. Ini berdasarkan hadis. Saya juga tidak tahu mana yang betul. Hati letaknya di mana? Sebelah kanan. Tapi di dalam kitab disebutkan disuruh letakkan lebih ke kiri begini karena hati sebelah kiri. Wallahu alam. Tidak tahu. Mana doktor? Wallahu alam. Tapi begitu isi kitab dan dalam mazhab Syafi'i saja. Jadi disuruh letakkan antara pusar dan dada. Mazhab Hambali disuruh letakkan tangan di dada. Jadi kalau ada yang salat Allahu Akbar begini langsung ke dada, ini dia mengikuti mazhab Hambali. Jadi jangan heran-heran Bapak Ibu, sebahagian orang yang sudah meyakini atau lebih cenderung ke mazhab Hambali, dia akan Allahu Akbar ke dada gini. Jadi kita pun enggak usah ribut-ribut, berarti ini sahabat kita ini sudah cenderung ke Hambali. Berdosakah? Mana ada dosanya? Empat mazhab itu tidak ada yang berdosa. Itu semuanya hasil ijtihad. Kebetulan kita di Indonesia yang membawa agama Islam orang-orang bermazhab Syafi'i. Maka terbiaslah, terpengaruhlah semua orang-orang yang berada di Indonesia masuk Islam lalu mempraktekkan ibadah dengan gaya mazhab Syafi'i. Sedangkan Imam Malik itu malah menyunnahkan tidak lipat tangan, lepaskan tangan. Makanya negara-negara yang bermazhab Malik setelah takbir itu lepas tangannya, itu lebih utama. Tapi kalau orang Syiah malah berdosa kalau lipat tangan di sisi mereka. Jadi nggak boleh lipat tangan kalau orang Syiah, salatnya tetap lurus. Mereka meyakini kalau lipat tangan berdosa. Kalau mazhab Malik bukan berdosa, lebih utama luruskan tangan daripada melipat. Itu semua boleh, semuanya boleh. Letakkan tangan waktu salat, letaknya ala rusghi, kata hadis Nabi. Rasulullah kalau lipat tangan letaknya ke sini, ke rusghun, pergelangan ini. Jadi bukan terlalu ke sini dan bukan ke atas tangan, telapak tangan, dan yang disuruh Rasulullah letakkan ke sini, ke atas tulang ini. Di sini dia letakkan. Dan makruh hukumnya memasukkannya ke dalam jubah. Jangan masukkan ke dalam jubah. Begitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Jadi Allahu Akbar ke sini. Lipatnya ke sini. Jadi kita ini rata-rata kalau letakkan ke sini berarti mengikuti pandangan mazhab Syafi'i. Dan semua mereka punya dalil masing-masing. Saya tidak hafal masing-masing dalil mereka, tapi punya dalil masing-masing. Yang makruh yang mana? Yaitu ketika kita melakukan takhassur. Takhassur itu kita tidak lipat tangan, tapi kita letakkan tangan di pinggang. Letakkan tangan di pinggang. Atau kadang-kadang memasukkan ke kantong. Ini tetap ke pinggang nih. Masukkan ke kantong, letak ke pinggang. Ini makruh. Rasulullah yang mengatakannya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anit takhassur fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan takhassur di dalam salat, yaitu meletakkan tangan di atas khasrah, di atas pinggang. Baik. Tapi jarang orang melakukan itu, jarang. Kecuali tengah bengih-dahan. Mungkin kalau sedang marah sekali, dia terbayang musuhnya di depan, dia berkacak pinggang bisa jadi. Tapi jarang orang melakukan itu. Baik. Berikutnya, yang makruh dalam salat adalah taghmid al-ainain, memejamkan mata. Makruh hukumnya memejamkan mata ketika salat.
illa kecuali li khaufin, kalau ada rasa takut. Misal di depan kita sedang solat, tiba-tiba di depan kita muncul makhluk yang enggak pernah kita lihat. Ya. Apa contohnya? Maaf. Ya. Atau sesuatu lah yang menakutkan di depan, lalu kita pejamkan untuk tidak melihatnya, maka dibolehkan. Li khaufin wa wuqu' basarihi ala ma yushghiluhu an salatihi, atau kita memejamkan mata karena takut, khawatir terganggu kekhusyuan karena sesuatu terjadi di depan. Kita solat, di depan anak-anak sedang main ular tangga. Kita tahu anak itu salah naik misalnya, atau ludo atau apa, kita tahu. Maka lebih bagus pejamkan mata. Jangan melihat permainan anak-anak kita. Jadi kalau sesuatu yang kita khawatirkan mengganggu kekhusyuan, di saat itu baru boleh pejam mata. Ya. Ada hadis dari Nabi SAW, Rasulullah berkata, "Iza qama ahadukum fis salat," kalau kalian sedang melakukan salat, kata Rasulullah, "fala yaghmid ainai," jangan memejamkan mata. Kenapa makruh? Karena melawan sunnah Nabi. Sunnah Nabi bagaimana seharusnya? Li'anna sunnah an-nadhru ila mawdi' sujudihi wa fi taghmid tarkuha. Karena sunnah Nabi bukan memejamkan mata, menyuruh untuk melihat ke tempat sujud. Bukan disuruh pejamkan, disuruh lihat ke tempat sujud. Kecuali di tempat sujud ada sesuatu gambar yang menyebabkan kita terganggu. Ada orang kasih sajadah, gambar di depan sajadah, khawatir kita mengganggu. Dia misal di depan sajadah diletakkan gambar Messi, KUA misalnya, atau Messi. Ya. Atau apa sajalah yang membuat terganggu pikiran, baru boleh pejamkan mata. Selain daripada itu, tetap mata dibuka, lihat ke tempat sujud. Semua gerakan salat itu lihat ke tempat sujud, kecuali satu tempat, iaitu ketika duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, itu mata disuruh berpindah ke arah jari telunjuk. Selain daripada itu, semua ke tempat sujud, semua tempat sujud. Tapi ketika duduk tasyahud, maka mata disuruh segera pindah dari tempat sujud ke jari telunjuk, mengisyaratkan tauhidnya kita, kesaksian kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu berikutnya, ada berikutnya. Itu dibahas berikutnya. Jadi intinya dulu bahawa memejam mata makruh, bukan perbuatan baik. Tapi kalau seseorang, misal imam, tidak bisa mengingat bacaan ayat yang dia sedang baca kecuali dengan memejamkan mata, di saat itu imam itu dibolehkan memejamkan mata. Imamnya saja, makmum tidak. Jadi imam kadang-kadang begini, takut kalau dia buka mata hilang hafalannya. Lalu dia tutup dari mulai pertama, terus dia baca, dia pejamkan mata. Begitu dia buka, makmum enggak ada lagi. Itu parah juga itu kalau begitu. Rupa jika saboh juz ke baca rakaat. Kadi peluang makmum mana liur. Tapi pada intinya, imam kalau mengkhusyukkan salat untuk tidak hilang hafalannya, masih dibolehkan. Tapi kalau hanya sekedar Allahu Akbar langsung pejam mata, enggak boleh. Makruh. Makruh itu tidak membatalkan salat, mengurangi pahala salat. Ya, baik. Jadi makruhnya karena melawan sunnah Nabi, disuruh lihat ke tempat sujud. Ada berikutnya. Yang makruh adalah al-iltifat fi salat bila hajatin muhimmah. Ini yang seperti Tengku sebutkan tadi barusan, melirik-lirik dalam salat, baik ke kanan ataupun ke kiri atau ke atas atau ke mana saja, bila hajatin muhimmah, tanpa ada keperluan yang mudarat atau penting.
walau bi jami' jasadihi ma damat rajulahu lil qiblah wa illa batalat as-salah. Ditambah oleh mazhab Malik, tidak boleh melakukan lirikan-lirikan bahkan sampai kepalanya bergerak-gerak karena melihat ke kanan, melihat ke kiri. Itu bahkan kalau sempat bergerak kakinya berputar dari arah kiblat, batalat as-salah, maka batallah salatnya. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan sifat salat Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahih mereka, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulahidhu fi salat yaminan wa shimalan wa la yalwi unukahu khalfa dhahri. Rasulullah itu kalau sudah salat maka dia tidak pernah melirik atau menoleh ke kanan dan ke kiri, lehernya lurus di belakang. Kalau kita lihat khalfa dhahri, kalau kita lihat dari belakang, lehernya lurus, tidak pernah dia menoleh ke kanan atau ke kiri. Itu kata Ibnu Abbas. Wa qala Syafi'iyah, berkatalah mazhab Syafi'i, yukrahu al-iltifat bil wajhi illa li hajah, makruh hukumnya menoleh-noleh dengan wajah kecuali karena ada keperluan. Kalau ada keperluan maka tidak mengapa, fala yukrah. Bagaimana contoh ada keperluan? Pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa arsala farisan ila Syam min ajli al-haras faja'ala yusalli wa huwa yaltafit ila Syam. Pernah Rasulullah melakukan safar untuk menuju ke medan perang. Lalu beliau mengutus seseorang untuk menjaga bukit. Syu'ab itu dia utus seseorang sahabat berdiri di bukit untuk melihat musuh, jangan sampai diserang tiba-tiba oleh musuh. Disuruh satu orang untuk memata-matai musuh, disuruh berdiri di bukit. Lalu Rasulullah salat, dan ketika Rasulullah salat, wa huwa yaltafit ila Syam, matanya selalu marah lihat ke arah bukit. Jadi Rasulullah waktu salat tapi sudah begini, selalu lihat ke arah bukit. Kenapa dia lihat ke arah bukit itu? Takut diberi kode, beliau tidak tahu. Jadi beliau melihat, menunggu kode. Kalau diberi kode ada musuh, maka beliau segera bersiap-siap. Makanya pernah Rasulullah menoleh ke arah bukit ketika salat, tapi waktu dibutuhkan. Dibutuhkan, yaitu ketika melihat orang yang diutus untuk menjaga supaya musuh tidak menyerang. Ini kalau dibutuhkan. Makanya kita sekarang kalau kita pikir apa yang kita butuhkan untuk menoleh, kita nggak ada pun, tidak perlu pun. Jadi tidak boleh menoleh-noleh ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau menolehnya sampai memalingkan dada, fa in hawwala sadrahu 'anil qiblah batalat salatuhu. Tapi kalau menolehnya sampai dada yang bergerak, maka batallah salatnya. Kalau cuma leher bergerak begini, makruh. Makruh dalam arti kata dia menoleh sedikit makruh. Tapi kalau terus-terusan menoleh melebihi 3 kali, itu bisa batal juga. Tapi kalau dia sekali toleh dadanya sampai berpaling dari arah kiblat, batallah salatnya. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalil-dalil yang mengancam dan mengecam orang-orang yang salatnya dalam keadaan suka menoleh-noleh. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anit talaffut fi salat, apa hukumnya menoleh dalam salat? Faqala, Rasulullah menjawab, ikhtilas yakhtalisuhu syaitan minal abdi. Seseorang yang menoleh dalam salat, dia sebenarnya sudah berhasil dicopet oleh syaitan. Jadi syaitan itu berhasil memalingkan wajah. Mencopet itu tidak sama dengan mencuri. Copet itu gerakannya cepat, tiba-tiba dompet hilang. Mencuri merencanakan,
Rasulullah memakai bahasa ikhtilas, bukan yasruq. Kalau yasruq mencuri, ikhtilas itu copet. Jadi maksudnya kita sedang solat, bisa-bisanya syaitan memerengkan pipi kita. Jadi ini gerakan syaitan ni. Ngingunan bacut, roh menging. Itu gerakan yang dibawa oleh syaitan. Seharusnya kita solat sampai kita enggak tahu siapa di samping kita. Seharusnya, misal kita tadi solat, ada orang masuk dari samping. Sampai habis solat kita enggak tahu siapa di samping kita. Seharusnya begitu. Jadi jangan sampai begitu kita solat kita sudah kenal. Kita sudah kenal. Okah go. Kau fikir kah nak kata mayang, rupanya kata mayang cik rupanya. Itu tidak benar itu solat itu. Paling kurang kita tahu dia waktu kita menoleh salam. Itu assalamualaikum kah lagu hino. Assalamualaikum. Oh rupanya dalam hati terbersit baru kenal waktu salam. Sebelum itu tidak tahu. Begitulah salatnya seseorang, dan menoleh itu menunjukkan dia tidak khusyuk dalam salatnya. Ada hadis lain. Tadi hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, Abu Daud. Ada hadis dari Abu Zar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalullah muqbilan 'ala al-'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Allah senantiasa menghadapkan dirinya ke arah orang salat. Artinya selalu diperhatikan oleh Allah kepada orang salat selama dia tidak menoleh. Fa iza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Begitu dia menolehkan wajahnya ke arah lain selain daripada tempat sujud, maka Allah pun pindah darinya. Maksudnya Allah tidak lagi sayang untuk dia. Jadi kalau hamba solat betul-betul ke tempat sujud, Allah memperhatikannya. Begitu dia menoleh ke situ, ke kanan atau ke kiri, maka Allah tidak lagi mau memperhatikannya. Ini menunjukkan Allah tidak senang lagi sama orang itu. Karena solat ini besar sekali pahalanya. Termasuk amalan yang paling besar pahala adalah salat. Dan di hari kiamat yang pertama sekali diminta pertanggungjawabanlah salat. Maka salat betul-betul harus dijaga. Hadis Anas bin Malik qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata kepada aku, iyyaka wal iltifat fi salat. Anas, hati-hatilah dengan menoleh di dalam salat. Fa innal iltifat fi salat halakah. Karena engkau apabila menoleh dalam salat, engkau akan binasa. Fa in kana la budda fa fit tatawwu' la fil fardhah. Seandainya pun engkau harus menoleh, lakukanlah di dalam salat sunnah, jangan lakukan di dalam salat fardu. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilarang untuk menoleh, termasuk salah satunya adalah bencinya Allah kepada orang yang suka menoleh-noleh di dalam salatnya. Baik, kalaupun harus menoleh, kata Rasulullah, paling kurang lakukanlah di dalam salat sunnah, tapi berusahalah untuk tidak menoleh dalam salat fardu. Jadi yang maksud menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, itu juga menoleh. Karena kita posisi waktu solat mata ke arah sujud, bukan begini ya Pak. Jadi Allahu Akbar, bukan begini, bukan lihat ke depan, tapi melihat ke arah sujud. Kalau begitu ke depan pun menoleh. Kalau sempat terangkat begini, itu sudah menoleh itu. Maka segera turunkan pandangan ke bawah. Baik. Satu lagi, setelah itu kita bertanya jawab. Yang makruh berikutnya dalam salat adalah raf'ul basar ila sama', iaitu mengangkat pandangan ke langit, melihat ke langit. Wa hadza muttafaq alaih, dan ini disepakati oleh semua ulama mazhab, tidak boleh melihat ke langit ketika sedang salat. Li hadis Anas, berdasarkan hadis Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ma balu aqwam, ada apa dengan orang-orang, kata Rasulullah, artinya celakalah orang-orang. Siapa yang celaka? Yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim, yaitu orang-orang yang suka melihat ke atas,
Maksudnya ke langit-langit ketika mereka salat. Fashtadda qawlahu fi zalika, diulang-ulang oleh Nabi kalimat itu, hatta qal, lalu beliau mengakhirinya dengan kalimat la yantahiyanna an zalik aw la tukhtafanna absaruhum. Kalau mereka yang sering lihat ke atas ketika salat tidak berhenti juga melihat ke atas, maksudnya masih terus berulang-ulang lihat ke atas, maka Allah akan butakan mata mereka. Hadis riwayat Bukhari. Allah akan membutakan mata-mata orang yang sering melihat ke atas ketika salat. Jadi melawan ke arah dari sujud, disuruh ke sujud, dia lihat ke atas, Allahu Akbar, pandangan menau-nau, lihat ke plafon, lihat ke lampu, macam itu. Maksudnya langit-langit, enggak mesti harus lihat ke langit, tapi maksudnya langit-langit, melihat ke arah atas. Nah, sampai Rasulullah mengancam akan dibutakan oleh Allah matanya kalau terus-terusan sengaja dan tidak berhenti untuk menoleh-noleh ke arah atas atau ke arah langit-langit. Nah, ini semua menunjukkan bahawa kita hendaknya berjaga-jaga jangan sampai pandangan mata mengganggu kekhusyuan.